Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk dapat men-sharingkan firman Tuhan di renungan pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah bangunkan kami pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini bukan hanya kami dengar, namun kami tanam di hati kami dan menjadi rema, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, di renungan pagi ini aku ngambil tema kemerdekaan yang sejati. Kalau 10 hari lalu kita sudah sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, tepatnya tanggal 17 Agustus 2021. Hari ini genap 10 hari, aku mau bahas lagi tentang kemerdekaan. Kemerdekaan yang sejati itu seperti apa? Sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman. Ada 2 pertanyaan, bisa dijawab dalam hati. Pertanyaan pertama adalah, apakah menurut teman-teman hidup merdeka adalah sebuah kebebasan? Pertanyaan kedua, apakah kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, itu kita bisa dikatakan bebas atau merdeka? Teman-teman bisa jawab dalam hati. Kalau beberapa teman-teman masih bingung jawabannya seperti apa yang harusnya sesuai dengan firman Tuhan, biarlah setelah firman ini berakhir, teman-teman bisa menemukan jawabannya. Baik, saya akan langsung ke poin pertama. Poin pertama itu yang perlu kita tahu, batasan yang Tuhan berikan itu bukan membatasi kita, namun untuk kebaikan kita. Saya ambil contoh di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Di sana dikisahkan Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Di situ Tuhan izinkan mereka buat makan buah apapun, mau buah apel, buah mangga mungkin. Namun Tuhan memberikan batasan, nggak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi sayangnya mereka keluar dari batas tersebut dan mereka harus keluar dari Taman Eden. Saya ambil contoh lain, misalnya kita di sekolah nih, di gedung sekolah. Kita dapat fasilitas banyak gitu, kayak bisa olahraga di lapangan sekolah, bisa belajar di kelas. Kemudian kita pasti diberi batasan kan, misalnya kita nggak boleh olahraga di lab komputer, karena kalau di lab komputer kita olahraga terus terjadi sesuatu hal yang buruk, misalnya kesenggol lab komputernya, maka kita kena masalah dan yang rugi orang tua kita, harus bayar rugi, harus ganti. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita banyak fasilitas di bumi ini untuk kita bisa enjoy life, terus bisa menyenangkan hati Tuhan di bumi ini. Tuhan sudah berikan banyak fasilitas. Cuman Tuhan juga beri batasan supaya kita ini nggak keluar dari batasan dan tidak membahayakan diri kita. Kemudian poin kedua, kalau tadi untuk kebaikan kita, sekarang untuk keamanan diri kita atau untuk melindungi kita dari yang jahat. Aku ambil contoh, misalnya ini ada anak Tuhan, dia sering ke gereja, dia rajin baca Alkitab, dia sering berdoa, namun sayangnya dia ini hobinya pemabuk. Dan satu ketika dia di bar, dia mabuk, kemudian dia berantem sama peminum pemabuk yang lain. Kemudian terjadi pertengkaran dan akhirnya baku hantam dan ada yang luka sampai masuk rumah sakit. Itu salah satu contoh firman Tuhan, aturan-aturan firman Tuhan itu melindungi kita. Tuhan larang kita buat mabuk-mabukan. Kenapa? Karena ketika kita mabuk, kondisi kita tidak sadar gitu. Kita tidak bisa mengkontrol diri dan alhasil bisa melakukan dosa. Itu ketika dalam kondisi mabuk, itu celah besar buat iblis bisa merayu kita untuk melakukan dosa. Di Korea Selatan pernah ada kasus pelecehan seksual kepada anak perempuan. Kemudian saat diadili, pelaku bilang dia itu mabuk. Dia melakukannya karena mabuk. Kalau di Korea Selatan, kalau mabuk itu bisa ada toleransi lah. Tapi kita nggak tahu ya dia beneran mabuk atau cuman
alasan mabuk, tapi kalau beneran mabuk itu sudah menjadi salah satu contoh kenapa Tuhan larang mabuk-mabukan, karena bisa mendatangkan masalah yang lebih besar untuk diri kita sendiri. Dan poin yang terakhir adalah setiap kemerdekaan yang sejati ada aturannya. Contohnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini sudah merdeka kan dari penjajahan tahun 1945. Tapi Indonesia tetap punya undang-undang dasar yang harus diikuti. Punya peraturan untuk semua masyarakat, semua warga Indonesia untuk mengikuti peraturan tersebut. Begitu juga firman Tuhan. Ketika kita sudah merdeka dari dosa, misalnya dulu kita itu terikat dengan main game, gak pernah tidur 5 hari atau berapa hari, gak makan, lupa cari Tuhan, lupa belajar, dan kita sudah bebas dari dosa tersebut. Kalau kita sudah bebas dari dosa tersebut, tidak melakukan hal tersebut, kita harus ikutin firman Tuhan supaya langkah kita itu berada di jalan yang benar sesuai rencana Tuhan untuk masa depan kita. Jangan kalau misalnya sudah merdeka dari salah satu dosa, justru kita pindah ke dosa yang lain. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita melayani karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani kita. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka, kita harus sama-sama ikut teladan dari Tuhan Yesus untuk mengasihi dan melayani sesama. Jadi dari firman ini saya mau ingatkan ke teman-teman semua, hidup merdeka bukan berarti kita udah gak bakal lagi jatuh dalam dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, asalkan jangan kita terikat dalam dosa tersebut. Karena kalau Tuhan sudah memerdekakan kita harus pakai kemerdekaan itu. Kita kalau boleh kita ini bagikan kemerdekaan itu kepada yang lain, sehingga orang lain yang mungkin masih terikat dengan dosa bisa merdeka dari dosa tersebut. Sekian dari firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua sama-sama diberkati, kita bisa mendapatkan kemerdekaan sejati dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kami. Kami mau hidup dalam kemerdekaan yang sejati yang Tuhan sudah berikan. Kami mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mulai aktivitas hari ini. Biarlah semua penyertaan Tuhan menyertai kami dari pagi hingga malam nanti. Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.